Jika dilihat sekilas, tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung. Di Indonesia, sorghum masih jarang dimanfaatkan atau diolah menjadi makanan. So we're now in some of the breeding materials, and this is probably what anyone in Australia familiar with sorghum thinks more about when they think of sorghum. So it tends to be a red or orange colour because we predominantly grow red or orange sorghums in Australia. Tumbuh walaupun dalam kondisi kekeringan, dia dapat terus tumbuh walaupun telah dipangkas batangnya. Tanaman sorghum harus lebih dikembangkan di Indonesia. Sorghum bukan tanaman asli Indonesia, tapi berasal dari wilayah sekitar Sungai Niger di Afrika. Domestika sorghum dari Ethiopia ke Mesir dilaporkan telah terjadi sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia, sorghum telah lama dikenal oleh petani khususnya di Jawa, NTB, dan NTT. Di Jawa dengan nama cantel dan sering ditanam sebagai penanaman sela atau tumpang pari. Budidaya tanaman sorghum di Indonesia masih sangat terbatas, bahkan belum begitu populer di masyarakat. Padahal sorghum memiliki potensi besar untuk dibudidayakan dan dikembangkan secara komersial karena memiliki daya adaptasi yang luas, produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman, serta lebih tahan terhadap kondisi marginal, yakni kekeringan, salinitas, dan lahan masak. Pengembangan jenis tanaman pangan ini akan dapat berhasil apabila disertai dengan penerapan paket teknologi yang meliputi unit kegiatan pembudidayaan dan pengolahan yang sederhana di tingkat petani. Paket teknologi tersebut adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah untuk sorghum sama dengan jagung, yaitu dibajak 1 atau 2 kali, digaru lalu diratakan. Tanah yang telah siap ditanami harus bersih dari gulma, karena fase pertumbuhan sorghum agak lambat, kira-kira 3 hingga 4 minggu, sehingga pada awal pertumbuhan tersebut kurang mampu bersaing terhadap gulma. Kalau perlu, buatlah saluran-saluran drainase. Penanaman. Populasi tanaman. Pada umumnya, tanaman sorghum ditanam sebagai tanaman seta pada tanaman pokok padi gogo, kedelai, atau tanaman palawija lainnya. Bila ditanam secara monokultur, populasi tanaman per hektar sekitar 100.000 hingga 150.000 tanaman. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 75 x 25 cm atau 75 x 20 cm dengan masing-masing 2 tanaman per lubang. Menurut hasil penelitian, peningkatan populasi di atas 150.000 tanaman per hektar masih cenderung meningkat walaupun tidak begitu besar. Cara penanaman. Pada waktu menanam, benih ditanam 2 hingga 3 biji per lubang. Penjarangan menjadi 2 tanaman per lubang dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam. Penyulaman dapat dilakukan dengan biji atau dengan pemindahan tanaman yang lama atau transplanting dengan cara putaran. Pemeliharaan tanaman. Pemupukan. Dosis. Pupuk yang utama diperlukan tanaman sorghum adalah pupuk nitrogen dengan dosis mencapai 90 kg nitrogen atau sama dengan 2 kuintal urea per hektar. Penambahan pupuk pos sebanyak 45 kg atau 1 kuintal TSP per hektar akan memberikan hasil yang lebih baik. Pemupukan dengan kalium dilakukan dengan dosis 30 kg K20 per hektar. Waktu. Pupuk N diberikan 2 kali, yaitu sepertiga bagian pada waktu tanam bersama-sama dengan seluruh pupuk. P dan K dan 2/3 bagian sisanya diberikan pada umur 1 bulan setelah tanam. Seluruh pupuk diberikan dengan cara menyebarnya dan melarikan sedalam 1 cm. Untuk pemupukan pertama, jaraknya 7 cm di kiri kanan barisan tanaman. Sedangkan pemupukan kedua jaraknya 15 cm. Penyiangan dan pembubunan. Pada awal pertumbuhan, sorghum kurang dapat bersaing dengan lemak. Karena itu harus diusahakan agar areal tanaman pada saat tanaman masih muda harus bersih dari gulma. Penyiangan pertama dapat dilakukan pada saat tanaman sorghum berumur 10 hingga 15 hari setelah tanam. Penyiangan kedua dilakukan bersama-sama pembubunan setelah pemupukan kedua. Pembubunan dimaksudkan untuk memperkokoh batang. Hama penyakit utama dan cara pengendaliannya. Penyakit utama Coleotrepsum graminicolum atau CHES, JW wilt atau penyakit bercak daun,
Penyakit ini menyebabkan bercak pada daun dengan warna kemerah-merahan atau keungu-unguan dan menyebabkan busuk merah pada batang, di mana jaringan bagian dalam buku berair dan berubah warnanya. Penyakit ini menyebar secara luas. Bercak daun mengakibatkan daun mengering, karena itu butir menjadi hampa, sementara busuk merah menyebabkan batang berair dan patah. Kekebalan terhadap kedua penyakit dikendalikan oleh suatu gen tunggal yang dominan, dengan gen lainnya bagi set penyakit. Penyakit blight. Penyakit ini menyerang sorghum secara luas terutama pada kondisi yang lembab. Serangan penyakit ini menimbulkan bintik-bintik ungu kemerah-merahan atau kecoklatan yang akhirnya menyatu. Penyakit blight daun dapat menyerang pembibitan maupun tanaman dewasa. Kultivar yang resisten belum diketahui. Posisinya Purpurea Cook. Penyakit karat serangannya terjadi secara luas pada sorghum, tetapi jarang menyebabkan kehilangan yang serius, karena pertumbuhan penyakit tidak berlangsung lagi apabila tanaman sorghum telah mencapai dewasa. Hama utama. Lalat bibit sorghum. Hama ini merupakan hama yang utama di daerah tropis. Telurnya diletakkan pada daun muda bibit dan lainnya menggerek di dalam sistem tanaman yang akhirnya mati. Prinsip pengendalinya adalah dengan penanaman pada waktu atau tanam serempak dan menanam kultivar yang mempunyai kemampuan memulihkan luka setelah diserang. Ulat daun. Pengendaliannya dengan menggunakan insektisida dengan jenis dan dosis yang dianjurkan. Panen dan pasca panen. Panen. Panen dilakukan dengan cara memangkas tangkai mulai 7,5 hingga 15 cm di bawah bagian biji dengan menggunakan sabit. Hasil pemangkasan kemudian diikat dengan ukuran sekitar 40 kg setiap ikatnya. Sorghum dipanen apabila biji dianggap telah masak optimal, biasanya 45 hari setelah bakal biji terbentuk. Pasca panen. Pengeringan. Biasanya pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran selama 60 jam hingga kadar air biji mencapai 10 hingga 12%. Kriteria untuk mengetahui tingkat kekeringan biji biasanya dengan cara menggigit bijinya. Bila bersuara berarti biji tersebut telah kering. Apabila hari hujan atau kelembapan udara tinggi, pengeringan dapat dilakukan dengan cara menggantungkan batang-batang sorghum di atas api dalam suatu ruangan atau di atas api dapur. Perontokan. Perontokan secara tradisional dilakukan dengan memukul kayu dan dikerjakan di atas lantai atau karung goni. Pemukulan dilakukan terus-menerus hingga biji lepas. Setelah itu dilakukan penampian untuk memisahkan kotoran yang terdiri dari daun, ranting, debu, atau kotoran lainnya. Sejumlah biji dijatuhkan dari atas dengan maksud agar kotorannya dapat terpisah dari biji dengan bantuan hembusan angin. Agar dicapai hasil yang terbaik dan efisien, dianjurkan agar menggunakan wadah supaya biji tetap bersih. Usahakan agar biji segera dirontok setelah panen untuk mencegah serangan tikus dan burung, dan kadar air tidak boleh lebih dari 10 hingga 12% untuk mencegah pertumbuhan jamur. Penyimpanan. Penyimpanan sederhana di tingkat petani adalah dengan cara menggantungkan sorghum di ruangan di atas perapian dapur. Cara ini berfungsi ganda, yaitu untuk melanjutkan proses pengeringan, dan asap api berfungsi pula sebagai pengendalian hama selama penyimpanan. Namun jumlah biji yang dapat disimpan dengan cara ini sangat terbatas. Bila biji disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan atau gudang, maka tinggi gudang harus sama dengan lebarnya supaya kondensasi uap air dalam gudang tidak mudah timbul. Dinding gudang sebaiknya terbuat dari bahan yang padat sehingga perubahan suhu yang terjadi pada biji dapat dikurangi. Tidak dianjurkan ruang penyimpanan dari bahan besi karena sangat pekat terhadap perubahan suhu. Sebelum disimpan, biji harus kering, bersih, dan utuh agar tidak pecah. Pengolahan Berg sorghum atau berg sorghum giling. Berg sorghum yang dimaksud adalah biji sorghum lepas kulit sebagai hasil penyosolan sehingga diperoleh berg sorghum giling. Untuk menyosol biji sorghum digunakan mesin yang terdiri dari silinder gerinda batu sehingga berg yang dihasilkan putih bersih. Dengan sifat ini, ternyata sorghum jenis non-waxy dapat digunakan sebagai nasi,
bubur dari bentuk olahan lain. Sedangkan jenis sorghum ketan atau waxy sorghum yang rasanya pulen dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat minyak atau snack seperti tape, tempe, rengginang, dan wajik. Tepung sorghum. Tepung sorghum dapat diperoleh dengan menggiling bak sorghum dalam mesin yang dilengkapi dengan silinder besi yang tajam dan licin. Campuran 60% tepung kedelai dengan 30% tepung sorghum dapat menghasilkan roti dan kue yang cukup baik dan murah harganya. Uji atau tin porridge. Jenis makanan ini terbuat dari tepung sorghum dan banyak dipakai di negara Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, dan India dengan nama yang berbeda-beda. Uji dibuat dari 1 bagian tepung sorghum, 3 hingga 4 bagian air, 1 bagian susu cair dan gula secukupnya. Cara membuatnya, mula-mula tepung dicampur dengan air yang tersedia, tutup wadahnya dan biarkan selama 24 jam. Tutup wadahnya dan biarkan selama 24 jam. Air yang tersisa dididihkan dan ditambahkan pada tepung yang terfermentasi tadi, kemudian dimasak selama 10 hingga 15 menit hingga halus dan kental, lalu tambahkan gula. Selanjutnya dihidangkan untuk sarapan pagi atau makan siang. Ugali atau stivorit. Jenis makan ini berasal dari Uganda dan Kenya dengan nama tuwo, dan di India disebut sangat. Cara membuat ugali sama dengan membuat uji. Hanya di sini tepung yang digunakan jumlahnya lebih banyak dan berasal dari biji yang disangrai, kecambah atau biji yang dikuliti. Selama ditanak, ugali tidak menyebar atau tidak meleleh bila dimasukkan ke dalam air dingin, tetapi agak berbentuk. Sebagai bahannya adalah 2 hingga 3 bagian tepung ditambahkan 4 bagian air. Air didikan kemudian ditambahkan tepung sambil diaduk-aduk hingga menjadi bubur. Pemasakan diteruskan sampai mengental. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.